Baik, perkenalkan nama saya James Abraham Mansoben. Ini 18.3.03.047 Prodi atau tingkat Prodi TPP tingkat 3. Mata kuliah yaitu domestifikasi, dengan judul yaitu domestifikasi jenis ikan laut. Sini ada 7 pembahasan yang saya akan jelaskan di slide-slide berikutnya, yaitu yang pertama perkenalan, dan yang kedua bahan-bahan dan metode-metode, yang ketiga evaluasi produk budidaya ikan laut global, yang keempat evolusi jumlah spesies ikan yang dibudidayakan dan domestifikasi, yang kelima evolusi produk budidaya ikan laut, yang keenam evolusi jumlah spesies laut yang budidaya di domestifikasi. 7 yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu perkenalan. Domestifikasi adalah proses yang panjang dan tanpa akhir, di mana hewan dari generasi ke generasi lebih berpotensi dengan kondisi penangkaran dan manusia dari 1 sampai 3. Oleh karena itu, domestifikasi tidak boleh disamakan dengan penjemakan, yang merupakan modifikasi perilaku terkondisi dari hewan yang liar di alam liar. Selama domestifikasi hewan, penangkaran secara bertahap, domestifikasi dari nenek moyang lehernya dan pada saat tertentu dianggap berleharan, namun demikian sulit untuk menentukan kepada hewan pemeliharaan. Telah dijanjikan dengan keputusan tersebut bersifat subjektif dan sewenang-wenang, dan kita beralih tujuannya. Tujuan umum dari studi ini adalah untuk menganalisasi evolusi produksi budidaya ikan spesies ikan laut sejak tahun 1950, sekaligus memperbarui jumlah spesies bertingkat domestifikasi sejak tahun 2009. Slide yang kedua itu bahan-bahan dan metode-metode. Sini sumber utama data tentang operasi perikanan dan aquaculture dunia adalah organisasi pangan dan pertanian PBB atau FAO, dengan data penangkapan ikan dan produksi aquaculture kembali ke tahun 1950. Database atau FAO adalah sumber informasi temporal yang tidak ternilai tentang kualitas atau nilai dan lokasi geografi produksi makanan laut global hingga 19. Namun demikian, kekhawatiran telah muncul dalam 2 dekade terakhir tentang kualitas data, terutama karena kurangnya kejelasan dan transportasi dalam hal apa yang dilaporkan dan tidak sebagai budidaya. Kita masuk ke tingkat domestifikasi, itu untuk semua spesies ikan laut yang terdaftar di FAO pada tahun 2013.
atau 100 spesies ditemukan berdasarkan 20 untuk spesies yang sudah ada di database pada tahun 2009 atau 87 pada literatur untuk spesies baru. Slide yang ketiga adalah evolusi produksi budidaya ikan laut global. Produksi ikan laut atau global meningkatkan sedikit dari tahun 1950 hingga awal tahun 1970-an. Kemudian produksi terus meningkat hingga tahun 1990-an. Setelah itu ia meningkat pesat sesuai dengan gambar 1 di bawah ini. Kita lihat mulai dari tahun 1950 sampai 1960 dia sudah mulai meningkat. Bedanya dari tahun 1970 dan 1980 mulai meningkat sehingga titik peningkatan terakhir itu 2010. Evolusi produksi perikanan budidaya global untuk spesies ikan laut. Kelompok spesies tidak teridentifikasi pada tingkat spesies. Bagian atas berwarna abu-abu diidentifikasi pada tingkat spesies, bagian bawah berwarna hitam. Dan pada tahun 2013 produksi ikan laut global mencapai lebih dari 2 juta ton sesuai dengan gambar 1. Pada tahun 2013 produksi ikan laut global mencapai lebih dari 2,2 juta ton dari gambar 1 di atas. Ini kita masuk ke gambar 2, yaitu yang mewakili atau sekitar setengah produksi ikan diadromus dan sekitar 6% dari produksi ikan air tawar sesuai dengan gambar 2 di atas. Hal ini mengimplikasikan bahwa meskipun terjadi peningkatan yang kuat budidaya ikan laut, tetapi kecuali dibandingkan dengan produksi ikan. Slide yang keempat itu evolusi jumlah spesies ikan yang dibudidaya dan domestifikasi. Jumlah spesies yang dibudidaya telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir hingga mencapai 65 pada tahun 2013 sesuai dengan gambar 4 di bawah. Sejak pertengahan 1990-an jumlahnya meningkat 2 kali lipat meskipun sedikit menurun pada tahun 1997 dan 1998, 2006, 2007, 2009 dan 2011 dan 2012. Kita lihat dari grafik di bawah atau di gambar di bawah, mulai dari tahun 1950 sampai dimulai meningkat sampai pada tahun 2010. Perbandingan antara 2009 dan 2013 menunjukkan bahwa 87 spesies terdaftar pada tahun 2009 dan 100 pada 2013. 4 spesies yang terdaftar pada 2009 tidak ada lagi pada 2013. Dan juga ada 17 spesies baru untuk dicetak tebal dan lampiran di antara 100 spesies yang terdaftar dalam database atau FAO. 35 tidak lagi diproduksi pada 2013. 24 memiliki produksi kurang dari 100 ton. 13 memiliki produksi antara 100 dan 1000 ton. 13 spesies antara 1000
1001 dan 10.000 9 spesies antara lebih dari 10.000. Slide yang kelima adalah evolusi produksi budidaya ikan laut. Aquaculture budidaya organisme air termasuk ikan kerang dan moluska, tidak termasuk tumbuhan, adalah sistem produksi pangan yang tumbuh paling cepat secara global dengan peningkatan produksi sekitar 9,3% per tahun sejak tahun 1985. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa budidaya sebagai besar spesies ikan laut masih sangat baru, sehingga siklus hidup di penangkaran hanya dikendalikan oleh segelintir spesies. Lihat di bawah. Selain itu, beberapa kedalaman telah membatasi perluasan budidaya spesies ikan laut, terutama di Amerika Utara dan Eropa. Di antara wilayah terbatas yang melindungi di gelombang laut, pembatas peraturan di lokasi, faktor kompetitif lainnya seperti pariwisata dan pelabuhan, pembangunan biaya yang relatif tinggi, misalnya investasi dalam infrastruktur, pemeliharaan biaya dan transportasi pakan, dan biaya pengembangan yang tinggi, serta risiko yang terkait dengan teknologi aquaculture lepas pantai. Yang keenam itu kesimpulan dibandingkan dengan domestifikasi hewan darat, domestifikasi hewan air dan khususnya spesies ikan laut merupakan fenomena terakhir budidaya ikan baru, dimulai beberapa dekade yang lalu, dan saat ini hanya segelintir spesies yang dapat dibudidayakan. Sebaiknya untuk banyak spesies, pertanian hanya dilakukan beberapa tahun sebelum dihentikan pertumbuhan masa depan dan berkelanjutan budidaya laut sebagai akan bergantung pada kemampuan kita untuk melingkarkan, yaitu mengontrol siklus hidup di penangkaran, baik spesies yang saat ini dibudidayakan maupun yang baru.